Video ini sedikit banyak mengutip materi yang lebih baru. Buku acuan yang kita pakai dicetak tahun 2007. Sementara beberapa slide ke depan ini mengutip dari PMBOK atau Project Management Body of Knowledge tahun 2013. Sebelum kita agak ke dalam, perlu saya gambarkan secara umum tentang materi di chapter 4 ini tentang project management. Menceritakan bagaimana para stakeholder yang ada di sebelah kiri ini, di sini stakeholdernya, dan proses pengembangan sistem di sini dalam project management. Jadi perannya gimana stakeholder dalam project management nih, dan proses-proses ini sepanjang ini di dalam project management juga gitu. Nah, gimana perannya? Sebelum menjelaskan perannya, perlu diketahui bahwa project management memiliki 5 langkah besar. Jadi stakeholder dan proses pengembangan sistem berkiblat dalam 5 langkah besar. Tapi 5 langkah besar itu tidak nampak di gambar ini, ya. Justru metode klasik yang nampak. Kalau Anda lihat di sini ada kotak 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Kalau Anda ingat di tabel pertemuan kemarin yang membahas perbandingan antara metode fast dengan metode klasik. Di metode klasik itu ada 4. Dan di dalam metode klasik ada 2 metode fast, terus di sini ada 2 metode fast, ini ada 1, ya, dan seterusnya. Ya, jadi yang nampak hanya metode klasik. Nah, 5 langkah besar project management ini ada di slide ke depan ya. Tapi sebelum itu akan saya sampaikan dulu bukunya atau materi atau referensi yang terbaru, yaitu namanya PM Body of Knowledge. Saya mengambil pohon besarnya dari PM Body of Knowledge tahun 2013. Ini bisa di-download. Nah, PM Body of Knowledge ini dibaca oleh manajer proyek. Jadi kalau Anda mau menjadi manajer proyek, Anda bacanya PM Body of Knowledge. PM Box ini fokus kepada aset proyek. Di dalamnya termasuk tools dan metode. Jadi metodenya pun juga aset. PM Box ini versi 5 ya, tahun 2013. Nah, kemudian ada acuan yang baru, yaitu namanya Prince 2. Nah, kalau Prince 2 ini tidak hanya dibaca oleh manajer proyek, tapi juga dibaca untuk semua elemen proyek. Prince 2 ini fokusnya kepada proses manajemen proyek, jadi tidak hanya aset proyek dan tools metode spesifik ya, jadi ini lebih luas. Jadi kalau kuli-kuli proyek kalau perlu mandor-mandornya juga membaca ini Prince 2. Nah, tapi kita batasi ruang lingkupnya, saya asumsikan Anda menjadi manajer proyek daripada mandor atau kuproy. Adalah konsep besar dari proyek manajemen yang tadi saya sampaikan, ada 5 langkah besar. Pertama adalah mengawali ya, atau initiating kalau dari bahasa Inggrisnya. Apa itu initiating? Di dalamnya ada 2. Pertama, mengembangkan project charter. Di dalamnya ada proses pembuatan dokumen yang secara formal menyatakan bahwa proyek berjalan dan memberikan wewenang kepada project manager untuk menjalankan proyek. Dokumen proyek charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Jadi semacam gambaran pertama ya, mengenai peran dan tanggung jawab pelaku dalam proyek, menguraikan tujuannya juga. Di dalam project charter, di situ fase membutuhkan statement of work. Ya, yang tadi di big picture itu ada statement of work. Kemudian business case,
agreements, yang keempat enterprise environmental factors, yang kelima organizational process asset. Nah, nanti baru outputnya project charter, yaitu ya gambaran tadi ya. Nah, sebelum ke output itu ada diproses dulu oleh expert judgment. Jadi nanti perlu penilaian dari expert yang ditunjuk oleh pemilik proyek misalkan, atau berdasarkan rapat umum pemegang saham. Jadi para pemegang saham juga bisa ikut andil. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini sebenarnya sangat panjang ya, tidak bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam 3 jam. Di dalam initiating ini ada langkah identify stakeholder. Silakan, ini di PMBOK ada ya, lengkap kok, inputnya apa, prosesnya gimana, outputnya apa gitu. Oke, kemudian konsep besar yang kedua ya, langkah besar yang kedua adalah planning, merencanakan. Setelah direncanakan, kita eksekusi, dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, perlu adanya monitoring dan pengendalian. Pengendalian itu kalau misalkan ada sesuatu kualitas yang kurang baik, itu dikendalikan. Misalkan waktunya terlambat, itu dikendalikan juga supaya nggak terlambat, dan seterusnya. Setelah semuanya berjalan dengan sesuai jadwal, kemudian ada closing. Nah, di dalam closing ini juga ada semacam uji coba. Sebelum diserah terima, ada namanya uji coba. Nah, di dalam 5 tahap besar itu ada 42 proses yang tersebar. 42 proses itu kemudian dikelompokkan menjadi 10 area pengetahuan ya. Yang ini termasuk dalam 42 ini. Ini termasuk dalam 42 proses. Nah, sisanya di sini 40 nih tersebar. Contohnya seperti ini ya gambarnya. Nah, coba saya zoom. Moga-moga kelihatan ya. Ini open kok, ada di browsing, ada di internet lah. Oke, pertama ini ya, Project Management Process Group. Ini ada 5 langkah. Nah, ini dia initiating yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus tadi saya katakan sebelumnya ya, di sini ada 42 proses itu dikelompokkan menjadi 10 area pengetahuan. Seperti apa 10 area pengetahuan? Kita lihat maksudnya 10 area pengetahuan seperti ini. Silakan Anda pause, Anda baca sendiri. Lalu perhatikan warnanya. Nah, ya, warnanya ini urut ya, dari ini orange, merah, biru sampai ungu di setiap tahap besar tadi. Ya, lihat nih warnanya ya. Paling bawah ungu ya. Nah, ini paling bawah ungu. Plan dan stakeholder management, terus di sini juga ungu. Gitu. Jadi semuanya urut ya, diurut. Nah, pertanyaannya apakah semuanya harus dilakukan? Ya, idealnya ya. Idealnya ya. Ada beberapa yang sangat penting, tapi ada juga beberapa yang bisa nyusul, tapi semuanya harus ini untuk menjamin kelancarannya, maka semua harus dilakukan. Nah, kembali ke big picture tadi ya. Tadi saya katakan perannya si stakeholder apa, perannya si metode ini FAST di dalam project management apa perannya. Nah, semuanya ada di mana? Ada di 42 proses tadi. Dalam hal inisiasi itu belum tentu ada si pemilik proyek ya. Jadi inisiasi itu kayak semacam ide, kayak misalkan proyek startup ya. Startup itu kan mencari pemodal. Nah, pemodal itulah yang menjadi pemiliknya nanti. Nah, jadi di awal-awal itu memang belum pasti ada pemiliknya yang di initiating ini. Misalkan kalian bikin ide startup, terus Anda kembangkan ya, develop project charter, nah baru ke identify stakeholder, siapa aja nih yang akan terlibat dalam ide kita. Yang pasti kita butuh modal. Oke, berarti stakeholdernya adalah si owner.
gitu. Contohnya banyak kok. Misalkan gini, maksudnya yang punya ide itu tidak otomatis menjadi pemilik. Contohnya Jack Ma. Contohnya lagi Steve Jobs. Steve Jobs itu ternyata bukan pemilik, dia cuma ya boleh dibilang dia pemegang saham gitu, tapi bukan mayoritas. Terus Jack Ma juga. Oke, dan seterusnya ya. Saya tidak membahas ini satu persatu ya, karena ini nanti akan Anda temui di mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah pilihan agak-agak wajib gitu ya. Mata kuliah pilihan itu di semester 7. Kenapa saya bilang agak-agak wajib ya? Karena pilihannya dikit. Pilihannya antara dua mata kuliah, tiga mata kuliah. Jadi ya bisa jadi Anda mengambil, bisa jadi enggak. Tapi karena cuma tiga, ya kemungkinan ya Anda mengambil gitu ya. Supaya nggak ngumpul di satu mata kuliah gitu. Nah, kalau pernah suatu kondisi prodi teknik industri hanya memiliki dua mata kuliah pilihan. Nah, sementara di kurikulumnya sendiri itu ada mata kuliah pilihan satu sama pilihan dua. Ya sudah, berarti itu pasti kepilih gitu. Di semester 7 ini kan juga sama, mata kuliah pilihannya ada dua, pilihan satu dan pilihan dua. Sementara mata kuliah pilihan yang tersedia kalau nggak salah ada tiga lah. Nah, jadi kan kesempatannya jadi 2/3. Jadi kayak dikasih pilihan tapi nggak bisa milih misalkan seperti itu. Tapi no problem, nggak apa-apa. Karena itu bisa dijadikan skripsi nantinya, mata kuliah pilihan itu. Jadi berikut ini materi project management yang sering diangkat dalam skripsi. Itu critical path method. Ini kan kalau nggak salah pernah diajarin di operational research. Entah yang satu apa dua. Kelihatannya sih yang kedua ya. Ini juga. Nah, tetapi itu dilewatkan karena ini akan muncul di manajemen proyek. Ini kayak wajib lah. Di mana ada manajemen proyek pasti ada dua ini, pasti ini. Nah, kemudian materi lain adalah WBS, Work Breakdown Structure. Breakdown structure itu sesuai namanya ya, struktur yang diurai. Jadi work itu suatu kerja, terus breakdown itu artinya diurai dalam bentuk struktur. Nah, strukturnya itu dalam bentuk hierarki. Contoh hierarki itu seperti ini. Nah, sepertinya. Kayak di AHP lah. Jadi ada pekerjaan dinding misalnya. Tapi jangan sipil dah. Kita kan konteksnya sedang sistem informasi ya. Jadi ada proyek misalkan tentang pembuatan database. Nah, di sini database itu terdiri dari apa? Dari struktur database itu sendiri dan GUI-nya. Ini bisa di breakdown lagi. Ya, GUI-nya juga bisa di breakdown lagi. Jadi outputnya WBS kalau di dalam skripsi dia hanya semacam planning ya. Kalau kita lihat di sini kan di slide sebelumnya itu ya 2.5 dia adanya di planning. Jadi skripsi Anda memang seharusnya ya menurut saya emang di planning. Tapi ada juga yang skripsi setelah execute, bukan ketika execute tapi malah kebanyakan setelah execute. Setelah itu artinya ya ketika pelaksanaan sudah selesai, proyek sudah selesai maksudnya, terutama proyek yang sudah selesai ya, baru dikontrol atau dibuatkan CPM-nya, dibuatkan part-partnya. Seringkali ini menjadi agak sedikit basi lah kan, kalau boleh dibilang. Ya proyeknya sudah selesai, baru muncul critical path methodnya. Ya meskipun bisa lah kalau diambil hikmahnya, diambil manfaatnya, tetap bisa sih sebenarnya. Misalkan gedung perkantoran ya, misalkan sudah selesai, terus skripsi ada mahasiswa datang ke kontraktor minta data yang tahun lalu 2020 misalkan atau 2019, data tentang Gantt chart.
data tentang sumber daya manusia, volume pekerjaan, waktunya, terus diolah, dicari critical path methodnya. Ya, dalam pandangan saya itu masih 50-50 lah kemanfaatannya gitu. Ya kan sudah selesai. Nah, kalaupun itu berguna paling ya, kalau ada proyek yang sama di future, di masa depan, mungkin itu bisa menjadi acuan. Ya paling gitu aja manfaat bagi perusahaannya gitu ya, sebagai acuan proyek di masa depan kalau misalkan dapat proyek yang sama juga dengan PERT ya, kebanyakan ngambilnya data masa lalu, tapi ya sudahlah ya, itu emang masih pro kontra gitu ya. Kalau kemanfaatannya ya harusnya ketika sedang berjalan. Kemudian resource allocating and leveling. Ini tentang mengalokasi resource. Misalkan ada pekerjaan seperti ini, terus di sini ada 1 orang, di sini ada 2 orang. Nah, ketika di sini nganggur, yang 2 orang ini nganggur, maka yang 1 orang ini bisa pindah ke sini supaya daripada nganggur gitu. Intinya pemerataan beban kerja sih. Kalau di mata kuliah lain namanya staffing methodology. Di contoh soal di staffing methodology itu tentang perawat ya di rumah sakit. Jadi dicari juga probabilitas bahwa kamar itu dalam 1 bulan bisa diisi berapa kali. Ya, nanti ketemu FTE, full time equivalent. Kalau ternyata sebulan bisa diisi 20 kali atau 15 kali, maka kita menyediakan perawat sekian orang gitu. Tapi kalau 1 kamar itu membutuhkan waktu yang banyak, memakan waktu, nah maka perawatnya ditambahin lagi gitu. Kan 8 jam kerja gitu. Atau kalau cepat ya, misalkan kamarnya cepat diselesaikan, maka nggak nyampe 8 jam, bisa sampai 10 kamar misalkan. Nah, berarti nanti kalau ada yang ngelamar kerja, langsung disodorin bahwa rumah sakit ini dalam 8 jam kerja minimal harus melayani misalkan 5 kamar atau 6 kamar. Kira-kira gitu yang staffing methodology. Supaya nggak nganggur intinya. Nah, kebanyakan kalau resource allocation ini kebanyakan manusia ya, SDM. Padahal di dalam proyek itu ada peralatan, tapi ya kalau proyeknya proyek sipil ya. Nah, kalau proyeknya teknologi informasi, TI, ya resource-nya mungkin hardware ya yang selain SDM, atau ada resource hosting, terutama hardware ya. Kalau leveling itu artinya sama rata. Jangan sampai ada yang nggak seimbang gitu. Jadi kayak line balancing ini. Tapi fokusnya ke manusianya. Misalkan ya tadi ini ya, jangan sampai ini nganggur, ini kerja. Nah, supaya seimbang ya dikirim ke sini manusianya. Nah, tapi ada tantangan tersendiri ya, manusianya itu harus paham database. Ini kan GUI tadi ya, ini GUI, ini database. Ngerti nggak si orang-orang yang ngerjain GUI bisa database atau enggak? Atau sebaliknya, dari database ke sini ngerti nggak ngerjain GUI? Itu tantangan itu. Jadi tidak sembarangan bisa dipindah. Kalau di teknik sipil juga sama. Orang yang bisanya cuma ngaduk semen doang, ketika dia nganggur dia disuruh ngaci dinding, bisa apa enggak gitu. Memang susah ya, tantangannya seperti itu. Nah, bisa juga di sini rekrut lagi ya kalau kekurangan orang. Kemudian risk management ya, ini pernah dibawakan oleh Shibli Sanabil angkatan 2015 nih kalau nggak salah nih, risk management. Langkahnya ada ya di slide sebelumnya. Bisa Anda lihat di sini ya, 2018 nih, merencanakan manajemen resiko. Di dalamnya ada identify, ada
kualitatif, kuantitatif, respon, dan seterusnya. Kalau untuk skripsi ya saya sarankan sih yang ini, tapi memang menurut teorinya juga ini susah yang nomor 2 ini. Time consuming, ngambil datanya kuantitatif, sementara kalau kualitatif katanya lebih cepet, tinggal ngisi-ngisi subjektif gitu pakai perasaannya si expert, ini lebih cepet ya. Tapi kalau kualitasnya ini lebih terjamin gitu, ini bolehlah dua-duanya buat skripsi. Nah kalau ini lebih cocoknya buat PKL ya, cuman PKL-nya mungkin sudah lewat ya, tapi bagi yang belum lewat ini bisa dijadiin PKL dan mungkin bisa diangkat ke skripsi mungkin ya. Kenapa mungkin? Karena skripsi itu yang sudah pernah saya jelaskan di minggu lalu, skripsi adalah untuk pembuktian Anda bisa memecahkan masalah, problem solving. Anda bisa lihat di KKNI level 6 itu adalah desain dari Kemendikbud. KKNI mulai dari level 1 sampai level 9. Gambar ini adalah KKNI yang dimaksud. KKNI ada 9 level. Tujuannya ini salah satu tujuannya untuk menyetarakan. Gambar ini adalah gambaran KKNI level 6 ya. Yang di sebelah kiri ini menggambarkan tingkatan. Yang tadi saya katakan level 6 ada di sini, maksimalnya level 9. Dimulai dari level 1. Dan ini dikelompokkan menjadi kewenangan, penguasaan, dan kemampuan kerja. Nah, lebih detailnya deskripsi level 6 ada di sini. Ini yang mau saya fokuskan, namanya penyelesaian masalah. Di level 1 sampai level 4 itu tidak ada penyelesaian masalah. Kalaupun ada penyelesaian masalah, itu adalah masalah prosedural. Nah, jadi diharapkan Anda mampu menyelesaikan masalah. Namun sebelum menyelesaikan masalah terdapat pesan implisit, yaitu menemui dulu masalahnya. Nah, menemui masalah ini membutuhkan skill. Jadi tidak hanya menyelesaikan yang butuh skill, tapi menemukannya juga butuh keterampilan. Tidak sekadar menemukan atau tidak bisa sembarangan menemukan masalah. Mungkin Anda tahu ya istilahnya malpraktek di dunia kedokteran atau salah obat misalkan. Nah, salah satunya karena salah mengidentifikasi masalah. Identifikasi, maka risk identification lebih cocok untuk PKL ini yang saya maksud. Kenapa lebih cocok untuk PKL? Karena di dalam PKL itu belum ada penyelesaian masalah. Kalaupun ada hanya penyelesaian masalah prosedural. Kalau di sarjana, di skripsi, nah itu harus membuktikan Anda dapat menyelesaikan masalah. Tapi sebelum itu harus ada identifikasi masalahnya dulu. Nah, identifikasi masalah di dalam skripsi adanya di latar belakang. Namun, seringkali identifikasi masalah membutuhkan waktu yang cukup banyak, cukup lama. Karena skripsi hanya diberikan waktu 6 bulan yang dibagi 2. 3 bulan untuk proposal, 3 bulan untuk pelaksanaannya. Nah, makanya di PKL ini lebih cocok untuk mengidentifikasi masalah, kemudian setelah PKL biasanya mengambil skripsi di semester 7, tapi lebih baik lagi semester 8 karena datanya lebih matang, lebih banyak. Jadi ada waktu 1 tahun untuk menunggu mulai skripsi. Nah, 1 tahun itu bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Jika datanya kurang banyak, ada suatu kasus yang membutuhkan data banyak dan dipaksakan ke dalam skripsi. Ya, salah satunya karena di dalam skripsi itu dia harus melakukan identifikasi masalah. Padahal kan dikasih waktu 6 bulan. Itu pun juga dibagi 2. Katakanlah 6 bulan dipakai semua, jadi dapat data 1 semester. Itu lebih merepotkan dibandingin Anda mengidentifikasinya pada masa PKL. Jadi ketika skripsi sudah datang, sebelumnya sudah mendapatkan identifikasi masalah. Nah, jika di PKL ternyata masalahnya tidak signifikan atau justru itu bukan masalah, maka akan sulit diangkat ke skripsi. Oke, adapun kalau Anda tetap mengangkat ini ke skripsi, bukan ke PKL, Anda harus benar-benar menemukan masalah. Masalahnya apa? Masalah itu yang mendorong Anda melakukan penelitian ini. Masalah itu adalah yang menjadi motivasi atau menjadi alasan kenapa Anda melakukan risk identification yang dianggap cocok untuk skripsi. Kenapa harus ada masalah? Selain dari KKNI, ya, terutama alasan yang kuat adalah KKNI. Alasan yang kedua,
Jika Anda tahu manajemen kualitas atau mata kuliah PPM, pengendalian mutu, mungkin Anda tahu UCL, LCL, ya, seperti ini misalkan. Jika hasil akhirnya seperti ini, tidak ada yang out of the line, out of process, maka ini sebutannya tidak ada masalah. Gitu. Nah, kalau tidak ada masalah berarti KKN-nya tidak terpenuhi, dan ini pernah terjadi. Seharusnya pada saat identifikasi dia menemukan masalah, misalkan barang cacat. Nah, barang cacat berarti ada yang lewat biasanya, tidak sesuai dengan spesifikasi misalkan. Ketika menemukan masalah itu sudah cukup untuk naik menjadi skripsi. Kalau skripsi tidak ada masalah, selain tidak memenuhi KKNI level 6, jadinya kayak praktikum biasa saja. Jadi skripsi dan praktikum tidak ada bedanya. Oke, saya rasa itu dulu materi kita minggu ini. Selebihnya Anda dapat melengkapinya di materi PMBOK yang di awal sudah saya sarankan untuk mendownload. Dan untuk lebih jelasnya, Anda dapat mengambil mata kuliah pilihan manajemen proyek. Sekian, terima kasih.